Menjadi diplomat sama artinya dengan menekuni bidang kerja yang penuh dengan beban berat, namun sekaligus membanggakan. Karena itulah, sebagai mantan diplomat saya pun merasakan kehilangan yang amat sangat yang dialami oleh keluarga Arya ketika tersadar bahwa sang keluarga tercinta ternyata tidak lagi kembali bersama-sama mereka. Kita berduka, kita merasa bela sungkawa. Dan cuma ada satu jalan, cuma ada satu cara untuk memastikan mengapa Arya sampai melalui perjalanan hidup seperti ini. Otopsi, termasuk otopsi psikologi. Setiap kali mendengar kata otopsi, kita langsung bayangkan kerja dokter yang bedah sana, bedah sini. Tidak salah. Tapi sebetulnya istilah otopsi tidak hanya ada di dunia kedokteran. Psikologi pun mengenal otopsi. Sehingga keluarlah istilah otopsi psikologi. Otopsi oleh ahli psikologi ditujukan untuk, misalnya, untuk memastikan apakah kematian seseorang disebabkan oleh faktor A kah, faktor B kah, faktor C kah, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita perbincangkan hal ihwal terkait dengan otopsi psikologi. Spesifik, otopsi psikologi yang dikaitkan dengan asfiksiasi, yaitu meninggalnya seseorang akibat kekurangan oksigen di saluran pernapasannya. Ketika seorang ahli psikologi menyelenggarakan otopsi psikologi, maka ahli tersebut harus bisa memastikan apakah seseorang meninggal akibat N, ataukah S, ataukah H, atau justru akibat A. Kita tinjau satu persatu. N, natural. Bahwa seseorang meninggal akibat kekurangan oksigen dikarenakan peristiwa yang sifatnya alami. Misalnya, mereka-mereka yang mengidap asma, mengidap pneumonia, ataupun menderita masalah kesehatan paru-paru lainnya, memang akhirnya bisa saja meninggal dengan cara natural, penyakit yang mengakibatkan mereka kekurangan oksigen. Itu tipe pertama. Yang kedua, ahli psikologi juga perlu meninjau kemungkinan adakah peluang atau probabilitas bahwa seseorang kekurangan oksigen justru akibat keputusan salah yang dia ambil terhadap hidupnya sendiri. Kita mudah-mudahan masih ingat nama tenar semisal Robin Williams, aktor Hollywood yang dikenal sebagai komedian, namun akhirnya memutuskan untuk menempuh jalan tragis yang sama sekali tidak lucu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tanah air juga sempat melegenda nama Marlia Hardy, pemain sandiwara TVRI yang berulang kali berperan sebagai sosok ibu yang penuh dengan nilai keteladanan. Namun sama tragisnya, Marlia Hardy pun kehilangan nyawa dengan cara dia putuskan sendiri bahwa hidupnya berakhir sampai di situ. Ini tipe kedua, yaitu suicide. Sekarang kita pindah ke tipe yang ketiga. Seseorang kehabisan oksigen, tidak lagi punya pasokan oksigen yang memadai di paru-parunya akibat perbuatan orang lain. Homicide. Contoh yang paling mengerikan tentang penerapan metode asfiksiasi untuk menghabisi orang lain bisa kita ambil dari potret-potret mengerikan di Guantanamo yang disebut sebagai penjara yang paling luas di muka bumi. Penjara yang sengaja dibangun oleh rezim Amerika Serikat bagi para pelaku aksi teror. Di Guantanamo sana, otoritas keamanan Amerika menerapkan apa yang diistilahkan sebagai enhanced interrogation technique, teknik interogasi tingkat lanjut. Salah satu teknik yang digunakan adalah waterboarding. Ketika otoritas keamanan menggunakan teknik interogasi yang satu ini, maka sang terperiksa akan merasa sensasi seolah-olah dia tenggelam ke dalam air. Tenggelam dalam penderitaan yang membuat sakit bukan alang kepala. Sampai-sampai dia sulit bernapas dan pada akhirnya bisa kehilangan nyawanya. Itulah bentuk kekurangan oksigen sedemikian ekstrim yang justru dilakukan oleh orang lain alias homicide. Sudah 3 kita tinjau. Kemungkinan seseorang meninggal akibat peristiwa yang natural, alami. Yang kedua,
seseorang kekurangan oksigen akibat keputusan salah yang dia ambil untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang ketiga, bahwa seseorang pada akhirnya tidak lagi bisa bernapas, tidak ada lagi pasokan oksigen di saluran pernapasannya dikarenakan perbuatan orang lain. Homicide. Kita tinjau kemungkinan yang keempat, yaitu accident atau kecelakaan. Andai kita buka kitab suci, contoh figur yang tenggelam akibat kecelakaan adalah Firaun. Kita bisa berimajinasi sosok yang bukan luar biasa sombong itu, sosok yang amat sangat berkuasa itu, akhirnya megap-megap di tengah laut, tidak bisa bernapas karena tenggelam disapu ombak. Tentang contoh bagaimana seseorang kehabisan oksigen, tidak lagi bisa menghirup udara secara leluasa dikarenakan faktor kecelakaan. Sebetulnya ada satu contoh lagi tentang tokoh ternama juga, sama-sama dari Hollywood Amerika sana, yaitu David Carradine. David dikenal sebagai seorang aktor legendaris yang selama bertahun-tahun berperan sebagai seorang pengelana di film fiksi berjudul Kung Fu. Dari satu kota ke kota berikutnya, dari satu gurun ke gurun berikutnya, dari satu kafe ke kafe berikutnya, David Carradine memberikan ajaran tentang kebaikan kepada manusia. Tapi mengejutkan bahwa ternyata seorang David Carradine pun akhirnya ditemukan meninggal dunia di Thailand sana dalam kondisi yang amat sangat tragis. Kondisi yang dialami oleh David Carradine diistilahkan sebagai erotik asfiksiasi. Justru David Carradine mengakhiri hidupnya dengan cara menyumbat saluran pernapasannya untuk mendapatkan kesenangan seksual yang sedemikian tinggi. Kesenangan seksual ingin dicapai titik puncaknya, tapi justru dengan menghambat pasokan oksigen ke dalam saluran pernapasannya. Apa yang dialami oleh David Carradine sekali lagi dikategorikan sebagai bentuk accident, kecelakaan. Dia tidak menduga, pun dia sama sekali tidak berencana untuk mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Dia ingin mendapatkan kesenangan, namun dengan cara yang sangat-sangat tidak lazim. Cara yang tidak lazim itulah, sekaligus cara yang beresiko tinggi itulah yang akhirnya membuat David Carradine mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Tugas otopsi psikologi adalah untuk memastikan apakah seseorang meninggal akibat faktor N, natural, alami, ataukah akibat suicide, bunuh diri, ataukah homicide, meninggal akibat perbuatan orang lain, atau justru kemungkinan yang keempat, yaitu accident, kecelakaan. Dari N, A, S, H, yang tergolong pidana hanya satu, yaitu homicide. Saya ulangi, homicide adalah bagaimana seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau kita buka KUHP, meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide bisa disetarakan misalnya sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana, atau yang paling rendah adalah penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Jelas dibutuhkan kerja lintas disiplin untuk memastikan siapapun itu meninggal disebabkan oleh faktor yang mana. Apapun penjelasannya, apapun penyebabnya, yang jelas kita berduka. Dan seandainya ada unsur pidana di balik kematian Arya, kita berharap proses penegakan hukumnya akan berlangsung sempurna. Sang pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya.